Apakah divisi dia ini adalah pertama kali kena sasaran efisiensi? Yes. Tuh kan? Kenapa coba? Ada dua alasan. Coach kasih solusi. Coach Rene. Dari Wah mantap, pergajian lagi kita bahas Coach. masih lanjut ya, yang kemarin kayaknya ada yang terputus di tengah jalan ya. Bener. Butuh diterusin ya. Betul. Ya. Coba kita lihat di layar. Boleh, nih. yuk. Ya, jadi Coach Rene sempat minta sama teman-teman, kira-kira gaji lo itu di bawah standar atau di atasnya. Jangan-jangan selama ini lo salah nentuin gaji sehingga underpaid. Ini prinsip-prinsip untuk memahami, bukan untuk ngejudge, Oke. tapi kita mengerti bagaimana yang namanya gaji itu terbentuk. Komponen gaji yang lo terima itu kalau dibandingkan dengan rata-rata pasar, Oke. itu seperti apa gitu. Oh, Dan oke. kemarin kan Derry udah semakin ahli ya, bisa ngelihat ya. Hari ini kita akan menguji Derry Aduh lah. untuk ngelihat kapasitasnya, karena kita benar-benar cuman akan menakar nggak harusnya berapa ya, tapi dengan tahu industrinya seperti apa. Masih ingat ya pendekatannya ya? Abis industri apa? Aduh. Masih ingat nggak? Paling atas perusahaannya, industri, perusahaannya. ya kan, perusahaannya bagaimana, terus kinerja organisasinya bagaimana, dan peran dia di dalam organisasi itu seperti apa. Iya. Kan unik ya, kayak misalnya startup itu benar-benar apakah masih mengandalkan funding dari investor, atau memang sudah punya bisnis yang berjalan. Nah, hal-hal kayak gini yang menjadi pertimbangan. Iya, apa paling bawah Coach? Bisnis model seperti apa yang katanya dia paling kecil kira-kira untuk gajinya? Pertanian, ya kan, terus husbandry itu peternakan yang sifatnya resources. Gitu, karena marginnya biasanya kecil dan mereka durasinya panjang. Dan dikit lagi Coach, ini mumpung ingat tadi kan bahas funding. Iya. Startup yang udah di funding, either mungkin venture capital atau mungkin fundraising, crowdfunding lah, sama yang sudah bisa mandiri profit and loss atau bootstrapping, itu akan ngaruh nggak ke gaji pegawainya? That's a very good question. Ada beberapa startup yang dalam proses masih di funding, sudah mempunyai struktur yang sangat rigid, yang sangat baik. Kenapa? Karena dia sudah membayangkan dirinya meng-cater market yang besar. Gue kasih contoh kayak misalnya mungkin yang startup transportasi yang ijo-ijo itu. Pada saat mereka dalam tahap pembentukan pun sudah punya komposisi gaji yang clear. Contoh lagi startup yang kita kenal banget sekarang udah gede banget namanya Google. Dari dulu itu mereka memang menawarkan bentuk salary-nya yang lebih rendah dari industri. Tapi mereka dapat stock options. Ya. Nggak bisa ngomong gitu karena kan nggak tahu Google bakal jadi seperti ini. Ngebayang nggak sekarang kan Google lebih dari 100.000 karyawan ya, kira-kira. Spekulatif banget ya. Ini saat masih 100.000, terus tiba-tiba lo untuk bisa karyawannya masih di bawah 5.000. Bayangin ya. Jadi 10-15 tahun yang lalu waktu Google mulai berdiri, terus lo dapat kerja misalnya gaji lo 200.000, terus lo ditawarin Google 100.000. Tapi lo dapet stock option. Dan lebih menarik lagi, stock optionnya kemudian bisa ditukar lagi. Emang iya? Bisa ditukar. Maksudnya gini, pada saat lo ditawari stock option, lo mau dapet cash atau stock option. Ini untuk membedakan lagi. Ya, yang misalnya waktu itu dia ngambil cash, dia dapat 50.000 cash. Tapi kalau dia stock option pegang, dia udah dapat $5 juta. Tapi kan baru beberapa lama setelahnya. Jadi penentuan gaji itu tergantung dari satu di startup ya, keyakinan founder terhadap bisnisnya dan keinginan founder untuk berbagi dengan timnya. Jadi tidak bisa ditentukan dari fundingnya saja, walaupun itu menjadi salah satu pertimbangan. Karena pernah juga ada yang udah sangat yakin, ya udah menentukan salary, ternyata antara keyakinan dengan realita dua hal yang berbeda. Gitu. Nggak ada funding, akhirnya babat. Itu dan ini banyak terjadi sekarang. Yang katanya PHK massal. Iya, udah mendekati ribuan ya, Der. Iya. Gitu. Ini kayaknya butuh pembahasan tersendiri, boleh. bukan sekarang. Boleh. Iya. Walaupun mengakunya dijamin Ori, tapi mungkin nggak dijamin juga gajinya turun. Ternyata. Kita masuk sini. Kita masuk ke sini ya. Ini Derry ya. Gue akan ngetes lo ya, kita lihat ya. Oke. Aduh takut nih aku. Hai Tama, namanya Tama, industrinya. Nah, konsultan arsitektur. Gue tanya dulu, Derry paham nggak konsultan arsitektur? Kira-kira ngapain? Iya, dia bukan eksekutor ya. Bukan. Advisory. Yes, tapi menurut lo kalau mau ngelihat marginnya gede atau tipis?
Gede dong harusnya. Gede. Kenapa? Ya otak lah. Kan yang mereka jual desain kan. Iyalah. Iya kan. Jadi ngebayang ya kalau tadinya orang cuma bisa bikin rumah bentuknya rumah, ini bisa membuat jadi kayak gimana dan biasanya mereka dibayar per square meters dan kemudian si arsitek kepalanya tuh akan memberikan desainnya seperti ini terus diterjemahkan oleh arsitek-arsitek yang ada di bawahnya. Jadi marginnya gede sekali. Skill harusnya segitu. Gede. Marginnya gede dan cost-nya gede nggak? Gede. Kenapa? Karena cost yang dibayarin siapa? Ya arsiteknya. Tapi yang paling menikmati siapa? Si konsultan ya? Iya arsitek dong. Kepalanya. Karena dia yang sudah punya nama. Gue pengen dong rumah gue didesain sama Yori Antar gitu. Pengen dong rumah gue didesain sama Atelier Riri gitu misalnya kan. Itu kan jadi udah terkenal dianya. Tapi kalau lo kerja sama Atelier Riri sama ini belum tentu sama dengan kalau lo keluar dari situ, paham nggak? Iya paham. Cuma jadi, kan valuasinya juga harusnya naik dong. Valuasinya apa? Value diri dia. Oh ya pasti. Iya kan? Pasti. Tapi jangan berharap dia mendapatkan gaji yang sama dengan Atelier Riri-nya maksudnya gitu. Iya. Paham ya? Paham. Clear ya? Oke. Berada di perusahaan jenis apa? Lokal atau BUMN? Dibilang swasta. Karyawan. Kalau swasta itu artinya apa, Der? Apa yang lo dapat dari informasi ini? Menurut lo struktur penggajiannya rigid atau fleksibel? Fleksibel dong. Ya, kenapa? Nggak bisa nerjemahin sih ya. Pinter ya. Pinter banget, gue bangga ya Allah. Karena duduk sama Coach Rene baru pertama kali saya suka. Masya Allah. Coba kalau saya nggak duduk sama Anda, Coach. Saya begini-begini udah minim banget. Kan swasta walaupun dia ada aturan, tapi tidak semengikat kayak misalnya ada komisi-komisi kalau di BUMN. Kan kita bisa buat pasal sendiri ya kalau nggak salah. Bisa. Iya kan? Ada ketentuan dari pemerintah UMR. Iya. Tapi penetapan untuk di dalam organisasi itu terserah ownernya. Itu pengalaman saya waktu di swasta tuh. Betul. Jadi paham ya? Ini berarti fleksibel ya? Iya. Oke. Jadi kabar baiknya dulu buat Tama dengan mengetahui ini fleksibel artinya apa? Saya taunya ujungnya kalau Coach Rene mancing, taunya boom. Saya hafal beliau. Tama, Anda siap-siap ya Tama? Bener kok. Anda siap-siap loh. Kita kasih tahu kabar baiknya buat Tama. Kira-kira apa Der kalau fleksibel? Iya. Bos lo itu fleksibel gajinya. Iya, kabar baiknya apa? Baik. Bisa dong. Belum tentu. Tapi kabar baiknya apa? Kalau lo nggak happy dan lo bisa meyakinkan, kira-kira lo bisa dapat segera nggak yang namanya penyesuaian? Bisa. Nah. Itu sih. Jadi lo nggak harus mengikuti pola yang sangat terstruktur. Ini benar-benar tergantung kualitas hubungan lo dengan pemilik. Iya betul. Paham ya? Swasta begitu tuh modelnya. Iya. Oke, lanjut. Jumlah karyawan di perusahaannya 250 orang. Gede apa enggak? Gede dong 250 gede. Buat perusahaan arsitektur ini salah satu yang terbesar. Gede. Saya media 300 loh, Coach. There you go. Ini 250. There you go. Oke. Iya kan? Terdiri 5 divisi. Saya masuk divisi internasional menghandle satu proyek dengan nilai kontrak hampir 2 miliar rupiah dengan durasi pekerjaan 2 tahun. Di buku terakhirnya katanya sih makan uang tabungan karena pandemik. Wow, kata si foundernya mungkin tahun ini mulai banyak proyek baru. Alhamdulillah. Oke, perkembangan perusahaan dalam 5 tahun terakhir alhamdulillah selalu dapat proyek baru. Gajinya Tama di perusahaan tersebut adalah 13 juta rupiah. Jabatannya apa? 8 tahun terakhir. 8 tahun sebagai Madya Design Architect. Nanti mungkin saya kurang paham ini ngapain sih? Madya tuh apa tengah, sih? Medium. Jadi habis junior sebelum dia jadi senior, intermediate. Nah, Madya tuh itu. Medium. Medium ya. Tahun ke-9 ini menjadi project manager, bisa dibilang layer kelima. Hierarkinya kayak gini nih kurang lebih. Kalau layer kelima berarti artinya dia ada di atasnya 5, bawahnya berarti dia masuk di 6. Madya Design Architect tuh warna kuning guys. Walaupun kalau gue lihat ya organisasi seperti ini layernya biasanya sangat tipis antara Madya Design Architect sama Junior Design Architect. Sebenarnya sama aja, cuman beda durasi udah berapa lama kerja di situ. Dan gitu. tingkat kepercayaan dari atasannya. Mulai berbeda project manager karena artinya dia udah megang project. Si associate architect tuh yang udah sebenarnya sama dengan senior associate architect, sebenarnya sama dengan direksi. Jadi sebenarnya layernya cuma 3. Ya, CEO director itu 1. Kemudian di bawahnya orang yang menerjemahkan direksi itu senior arsitek sama associate arsitek. 3-4 tuh nyatu. Sebenarnya itu satu layer, cuman beda senioritas saja. Ya. Terus yang di bawahnya Madya, jadi sebenarnya cuma ada 3 sampai 4 layer ini.
walaupun 7 disampaikan di sini jenjangnya, tapi layernya hanya ada 4 di organisasi ini. Masing-masing ada junior senior gitu yes, ya. Oke. Yes. Nah, very good. Jadi paham ya, Der? Paham. Kira-kira gajinya menurut Derry ini gimana? 13 juta. Aduh, aku takut nih. Besok-besok saya kalau lama-lama pintar begini khawatir banyak teman-teman HRD kegeser sama saya. Alhamdulillah, atau banyak pengen berguru sama Derry. Enggak dong, jauh lah sama concernnya lah. Ngapain ke saya? Beda bidang. Kayaknya pas deh coach. Pas ya. Soalnya layeringnya banyak. Dengan secara struktur tertulis ya. Ada kondisi nggak yang menurut Derry penting untuk dipahami yang tidak muncul di sini? Aduh, belum dapat lagi tuh coach. Itu belum dapat ya. Itu kayaknya ilmunya coach deh. Nomor 1 biasanya gini, Der, kalau ada orang datang, gue mau minta dibayar 10 juta dong. Sebagai owner, pemikiran lo apa? Minta dibayar 10 juta sama sih? Minta sama lo. Jadi ini ada orang, anak baru masuk. Der, bayar gue 10 juta, Der. Terus respon lo apa sebagai owner? Iya, happy aja mestinya kan? Kecil. Iya kan? 10 juta ya udah deh boleh. Tapi pertanyaannya lo bisa bawa berapa? Oh, returnnya. Aduh, PR tuh. Iya kan, bener nggak? Iya. Kalau lo berapapun sebenarnya 13 itu besar atau kecil relatif, karena di sini kita butuh tahu besaran dari bisnisnya. Tapi kan dia dibilang di sini cuman satu-satunya informasi cuman nilai kontrak yang hampir 2 miliar. Kalau diperbandingkan dari nilai kontrak 2 miliar yang mungkin selesai dalam durasi 2 tahun, berarti per bulannya berapa kalau mau dibuat mudah? Hitung dulu tuh. Kira-kira kan misalnya 2,4 supaya gampang ya. 2,4 bagi 24 berarti 100 juta. Berarti bebannya dia itu 10%. OPEX-nya. Oke. Make sense gak? Oh, make sense. Yes. Oke. Menurut gue ini sedikit gitu ngaturnya, sedikit underpaid. Karena harusnya dia ada di tier 15 sampai 20. Kalau dia udah ada di sini, gue bisa jadi ini dibenarkan karena peran desain dia tidak sebesar peran desain atasannya. Oke. Jangan-jangan itu belum take home pay. Makanya berapa besar gaji, betul. Bisa jadi ini ada insentif lain, keterlibatan di project itu sangat mungkin. Dan naiknya jadi 15 something tadi. Sangat mungkin. Jadi dia slightly underpaid kalau menurut gue. Harusnya angkanya kira-kira kalau ngelihat dari perimbangan seperti ini itu ada di 15 sampai 20. Keren. Ya. Coach Randy ngeri. Jam kerja berapa tahun dia udah kerja? 13 tahun. Enggak dong. Sorry, 8 tahun. 8 tahun. Iya, betul. Tahun ke-9, insya Allah tahun depan dia naik jadi ke yang layer nomor 5 tuh. Iya. Project manager sama senior design arsitek. Yes. Oke. Harusnya dia naik dong coach kalau dia masuk senior. Harusnya. Iya kan? Tapi kalau dia udah di senior menurut gua angkanya antara 25 sampai 35. Tuh, dibocorin loh sama coach-nya tuh. Harusnya. Lu bisa propose segitu, Tama. Iya. Harusnya segitu ya? Yes. Jangan sampai kita salah nentuin ya. Tapi bisa jadi lagi-lagi ini kan didasari atas apa yang kita tahu. Ada yang kita nggak tahu. Pembagian kerja kita kan nggak tahu. Oh, oke. Pembagian kerja CEO itu kan arah, direction, branding itu CEO. Iya. Ya. Kemudian director itu menerjemahkan arah organisasi ke dalam workable items, unit gitu. Terus diterjemahkan lagi oleh senior associate untuk mendapatkan project yang nilainya worth it dan kemudian membuat itu menjadi karya-karya yang terus bisa dibanggakan. Peran dia di situ apa? Semakin besar perannya, semakin besar keunikan dia, semakin asik dia bekerja dengan teman-temannya. Semakin besar peluang dia, gajinya itu akan naik. Oke, ini menarik coach. Tadi kan kalau bisa sarannya dia di angka 20 sampai 25. Enggak, 15 sampai 20. No. I mean next year. Iya. Tahun ke-9 dia. 25 sampai 35. Next year-nya 25 sampai 35. Yes. Oke, kita ngomongin itu dulu deh ya. Mungkin ini karena mungkin sekarang udah nggak bisa berubah. Misalkan tadi lebih bagusnya 15, tapi kalau memang udah ditetapkan di 13 secara akad, ya sudahlah dia pasrah-pasrah aja, nikmatin aja sampai ke tahun depan. Nah, di tahun depan dia akan menjadi, mungkin sudah dijanjikan atau mungkin sudah ditetapkan akan naik insya Allah ke project manager. Artinya pasti kan ada kenaikan gaji. Langkah apa yang dia lakukan sehingga nggak melulu fokusnya hanya di negosiasi? Betul. Nah, ini fundamental yang ditanya oleh fundamental. Derry, dan ini penting banget. Karena justru kebanyakan orang berargumennya ada di negosiasi. Itu kan harusnya gue segini. Lihat aja nih channel kasih solusi harusnya. Ini bukan referensi ya saudara-saudara ya. Ini buat khasanah pengetahuan. Khasanah tuh artinya apa? Viewpoint lo jadi lebih luas. Tapi yang ditanya oleh Derry masuk akal banget. Karena kita juga butuh memastikan kita terus tumbuh adalah satu,
kebermanfaatan kita di organisasi itu seperti apa. Contoh Der, kalau mau ngelihat bermanfaat, kata dasarnya manfaat kalau nggak salah itu kan sama dengan nafkah ya, nafkah. Nafkah itu artinya sesuatu yang terus mengalir. Gimana sesuatu bisa terus mengalir kalau dia terus diisi? Ya, jadi pertanyaan yang paling penting untuk kawan-kawan yang ingin terus gajinya naik, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Kontribusi lo secara real, bukan menurut lo ya. Ya karena kadang-kadang gue kontribusi, gue datang tiap hari. Tunggu dulu. Tapi kosong. Lo datang tiap hari, tapi lo ngapain tiap hari itu? Apakah lo kerjanya nunggu disuruh, atau lo secara proaktif bisa mengatakan, Pak, saya tahu kita dapat proyek ini, yang saya harus kerjakan A, B, C, D, E, F, G. Menurut lo, menurut Bapak, mana yang harus didahulukan? Beda nggak? Beda, kooperatif begitu ya, beda. Yang satu cuman kayak udah datang sih. Mestinya jam kerja jam 8.30, 7.30 dia udah datang. Bahkan lebih awal, lebih jauh. Lebih awal. Bosnya belum datang, dia udah datang. Mantap. Tapi pas bosnya datang, dia juga diam aja. Ya, dia nggak ada obrolan, nggak ada apa. Kenapa? Iya kan gue belum disuruh. Sering terjadi di kota-kota besar. Betul kan? Betul kan? Jadi paham bedanya ya. Nomor 1, kebermanfaatan itu dinilainya dari orang lain. Bagaimana melihat keberadaan lo. Bedanya ada lo sama gak ada lo apa. Paham gak sih lo? Nih kalau mau tahu ya, bocoran ya. Pahami bos lo ngerjain apa dan buat kerjaan itu lebih mudah. Oh keren. Pahami ya? Keren, itu clear ya? Prinsipnya begitu. Prinsip ya, paham ya? Oke. Jadi tugas lo itu bukan memahami kerjaan lo. Salah kebanyakan orang, tapi job desk saya. Nah itu pemikiran orang yang gak akan tumbuh. Kenapa? Karena dia mengunci dirinya di job description dia. Tugas lo adalah tahu apa sih yang dilakukan sama bos lo, dan buat pekerjaan tugas bos lo jadi lebih mudah. Loh Pak, nanti diakuin, ya namanya juga bos lo, pasti ngakuin kerjaan lo. Karena kerjaan lo bagian dari kerjaan dia. Gimana sih? Paham ya? Emang kalau mantan komisaris Saya sebut nggak? Mantan komisaris. Garis bawah mantan nih. Oh iya benar. Perusahaan publik loh, Be. Iya benar. Tapi bener loh. Saya belum sebutin nama perusahaannya. Mantan komisaris Ancol. Yes. Ya, itu emang kalau pola pikir luar biasa. Karena itu alasan kenapa Coach Rene hadir di sini. Sebetulnya gini sih Coach. Ini di luar topik dikit ya. Harusnya nanti ada edisi khusus ngebahas mengenai kalau kemarin kita Pak Wing Antariksa sudah kita bedah LinkedIn ya. Kita bedah LinkedIn nih Coach kasih solusi yaitu Coach Rene. Aduh, gue deg-degan siapin mental dulu ya. Gak tahu yang mau diceritain apa soalnya. Ya. Boleh sih, boleh menarik. Iya boleh. Iya soalnya kemarin waktu ya? waktu di Muslim Life Fair itu ada 3 lini yang mempertanyakan Coach Rene loh. Satu, audiens. Ya memang pengunjung ke sana plus dia juga nonton Coach kasih solusi. Masya Allah. Bang udah hari Ahad nih bang, belum posting. Lah kita lagi ribet nih. Hey, Anda inget-inget begituan, sabar ya kita lagi ribet nih booth dan lain-lainnya. Sama pelaku brand, business owner yang memang menjadi tenan di situ. Iya. Nanyain juga. Terus yang ketiga sponsorship. 3 lini loh. Gue lega banget tau nggak pas dari 3 lininya itu. Bukan, gue pikir gak ada utang gue yang belum lunas. Di antara itu taunya alhamdulillah. Bang, itu Rene Soehardono yang dulu ini. Kasih tahu Bang dia ada utang sama gue. Wah, bahaya. Astagfirullah. Oke, lanjut ke sini ya. Tapi paham ya Der ya. Kawan-kawan kalau mau naik gaji itu bukan kemampuan negosiasinya saja. Itu penting. Tapi lebih penting lagi bagaimana kebergunaan lo. Perkara nanti atasan lo tuh termasuk yang gak guna gitu ya. Yang lo udah membantu sekian lama tapi gak ada ngefek. Gini, kalau niat lo udah bener, lo lakukan itu karena satu bentuk keinginan lo mendapatkan ridha Allah dan membantu sesama. Ya dalam hal ini bos lo, dan emang paling berat sih. Makanya kan tidaklah aku hadirkan sebagian dari kamu sebagai cobaan untuk sebagian yang lain kan. Iya dong. Ini justru semakin bos lo tuh challenging. Menurut gue semakin penting lo memahami pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka, dan memudahkan itu. Oke. Clear ya? Clear. Ini prinsip penting nih. Iya. Karena sering dilupakan. Jadi nomor 1 kebermanfaatan. Dan kedua konsistensi. Konsistensi itu maksudnya kadang-kadang lo berguna, kadang-kadang lo durjana gitu. Ya jangan gitu. Lo berguna terus. Dan gimana caranya bisa memastikan ini? Ya kalau gue tanya setiap hari 5 orang yang paling sering berinteraksi sama lo, dia happy gak berinteraksi sama lo? Oh, FGD-nya begitu ternyata. Jadi gini, bayangin ya, kalau gue nanya orang-orang itu kira-kira responnya terhadap lo apa? Apakah lo tukang ngomongin orang? Ya, apakah lo tukang komplain? Kan ada kan yang baru duduk gitu ya.
Wow. Gila males banget nih Pak Dery maunya apa sih? Udah kemarin dikasih ini. Ada kan? Ada. Dan itu kadang-kadang kalau sudah sedemikian mendarah daging, lo bahkan nggak sadar lo tukang komplain. Ini nomor 1 ya, makanya penting ya. Oke. Bagaimana perilaku lo, itu akan membentuk karakter lo. Dan cara yang paling cepat adalah dengan melihat kanan kiri lo, bertanya ke kanan kiri lo. Dan biasanya maaf ya, kalau lo males nanya, kalau kanan kiri lo tukang komplain, 90% lo tukang komplain. Oh, iya. Kalau kanan kiri lo itu orang-orang terdekat lo tuh tukang ngomongin orang. Oke. 90% lo tukang ngomongin orang. Berarti benar yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta. Betul. Nabi Muhammad SAW, ya kan? Yes. Iya kan? Kalau lo berteman sama pandai besi, baju lo bolong-bolong. Parfum jadi lo wangi. Ini clear banget Der. Dan menurut gue sepanjang hidup gue bukan orang yang paling cerdas, bukan orang yang ranking pada saat sekolah, tapi gue bisa terus menapaki itu karena merasa 2 hal itu tadi, ingin membantu. Ya gue dapati ingin membantu. Kenapa? Karena lo ingin membantu aja. Iya, oke. Dan yang kedua lo menjaga konsistensi. Gitu. Kalau itu lo jaga, tuh bener tuh. Akan datang. Bener. Bersiap aja. Engkau seperti agama temanmu. Ya, betul. Nah itu tuh. Betul. Oke. Ya, nice. Clear ya di sini ya. Clear. Tama, selamat ya, mudah-mudahan dalam proses, kan masih ada waktu tahun depan ya. Jadi sekitar 8 bulan. 9 bulan. Oke. Yang Tama lakukan sekarang adalah membuat dirimu jadi lebih bermanfaat, dipersepsikan bermanfaat. Tugas bosmu kan kau nge-handle satu project tadi kan. Coba lo secara volunteer bantu bos lo dalam mengerjakan project lain. Ini bener-bener kasih solusi nih coachnya nih. Itu penting. Oke, next. Bismillah, Hendra. Aviation. Logistik udara. Oke. Oh, sekarang lagi zaman nih coach. Jadi saya punya sepupu pilot di Garuda Indonesia ya, Rilo Siregar, kebetulan adik sepupu. Ngobrol gimana lo penumpang waktu COVID kemarin kan? Iya bang, gue jadinya sekarang ada beberapa timeline yang buat nganter barang. Oh, Garuda jadi ke situ, coach. Nah, kan supaya keisi ya jamnya. Supaya keisi. Keren. Iya, kayak gitu. Masya Allah kan. Nah, makanya sekarang juga lagi marak nih aviation ini. Sekarang gue nanya ke lo, aviation marginnya tinggi atau kecil? Waduh, itu di luar batas coach. Mendingan coach kasih solusi aja, coach Rene aja deh yang lebih paham nih. Kita nggak tahu lagi. Tapi kita coba bayangin. Apa nih demand ya? Demand. Kalau dilihat dari demand sih harusnya tinggi ya. Orang mau bayar lebih atau bayar kurang? Bayar lebih kalau apa? Kalau kurang bayar apa? Kalau pengen cepet kan bayarnya lebih kan? Iya. Tapi ongkos itu menurut lo yang bisa diambil oleh perusahaan aviation, marginnya gede atau kecil? Oh iya, kecil sih. Iya, karena nggak mungkin gede kan? Nggak mungkin gede. Dia sih. Dia lebih senang ada orang ngirim satu. Nih gampangnya gini Der dan kawan-kawan ya, kalau mau lihat margin orang ini kayak, sorry kalau yang tadi perusahaan tadi clear ya, arsitektur kan? Oke. Kan dia nggak mungkin punya 1000 klien. Iya dong. Bener nggak? Iya dong. Tapi dia punya 10-100 klien maksimum. Oke. Tapi nilainya billions. Iya. Kali ini kan dia nggak mungkin cuman pengen satu klien yang mau bayar gede, mungkin nggak? Nggak mungkin. Di sini pasti maunya ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, kalau nggak jutaan order. Tapi marginnya kecil gitu. Paham nggak? Iya, lebih aman begitu harusnya. Bisa jadi lebih aman, tapi bisa juga jadi lebih rempong. Kenapa? Karena artinya margin lo kecil, lo ruang nafasnya kecil. Tapi kan quantity coach. Betul, kalau lo bisa dapat kuantitinya dan lo bisa pertahankan kuantitinya bagus. Waduh. Cuman sekarang yang lo sendiri tadi bilang, saudara lo Garuda aja sekarang masuk ke aviation. Iya betul. Yang namanya kompetitor bertambah atau berkurang? Iya bertambah. There you go. Oh. Kan kita juga mendengar kabar tentang bagaimana beberapa perusahaan logistik akhirnya harus memberhentikan orang-orangnya. Ya kan, karena ekspansinya yang diharapkan akan terus terjadi dalam pandemi ini, pandeminya berkurang. Jadi orang juga sekarang bisa langsung beli barang. Iya. Paham ya? Oke. Margin clear. Tipis deh. Oke. Clear ya. Jumlah karyawan 36, banyak apa enggak? Waduh, untuk ukuran segini 36 dikit dong. Dikit. Iya dong. Iya. Iya kan? Jadi ini perusahaan besar atau perusahaan kecil? Lihat aja jumlah omsetnya. Omsetnya 650 juta. Marginnya kira-kira menurut lo gede atau kecil? Margin ya? Tadi kan kita udah bahas ya, margin. Kecil tuh berapa persen? Aduh, berapa ya? Enggak, Mungkin nggak 50%. Oh, enggak dong. Oke. 20%? Enggak juga sih. Oke. 10 kayaknya ke bawah deh. Iya.
Iya kan? Katakanlah 10 ya. Berarti berapa tuh? 650 juta per bulan. Per bulannya berapa? Kalaupun dikatakan untung. 65 juta. Iya, tapi tulisan bawahnya tahun terakhir stuck, tidak ada peningkatan. Rugi, wow. Clear ya? Oh iya. Berarti perusahaan ini bakar duit. Ya, sepertinya. Funding. Iya kan? Atau bootstrap, duit dari foundernya yang mendirikan perusahaan, naruh duit di situ. Tiap bulan dia akan bakar duit. Iya. Kan? Kayak kita gini lah, belum ada investor, kita bootstrapping, kasih solusi foundernya udah. Founder duit, waktu, semuanya foundernya. Gaji saya saat ini take home pay 4,2 juta. Jabatan saya staf operasi dan teknik. 2 layer dari kok gantung? Ini 2 layer dari mana nih, Hendra? Bawahnya ada nggak? Gue asumsikan dia ini karena 36 orang. Kita asumsi ya, mungkin benar mungkin salah. 2 layer dari tipis dari CEO, dari founder, terus ada manager, terus langsung dia. Loh, bentar deh coach. Itu 65 juta. Kita ngomongin margin. 65 juta. Tapi ternyata rugi. Berarti marginnya lebih kecil dari itu. Nah, kan itu dipotong yang lain-lain. Nah, itu. OPEX-nya berapa ya? Operational expenses-nya. Menurut gue sih kalau perusahaan kayak begini, kan 36 orang doang. Iya, tapi tetap there kan yang dibayarin bukan cuma itu, ada biaya kesehatan, terus transportasinya mereka, terus belum lagi sewa kantor, belum lagi kendaraan. Ya Armstrong bos. Bener kan? Ya. Jadi emang ini tipis. Menurut Derry gimana? 4,2 tipis ya. Dengan kondisi seperti ini. Take home pay ya, kalau kondisi seperti ini sih ya wajar sih coach. Ya kan? Ya. Dan menurut gue bersyukur karena masih dapat gaji. Ini berapa lama kira-kira ini bisa bertahan? Aduh ya Allah. Tergantung komitmen dari founder lo. Iya. Paham ya? Jadi nomor 1, Hendra, dengan tidak bermaksud mendahului Allah, ada baiknya Hendra juga mulai sekarang memastikan organisasi ini akan bertahan seperti apa. Ya, perkembangannya kayak gimana, dan kau membuat rencana-rencana yang sesuai. Apa itu contohnya? Misalkan dia udah menyiapin CV untuk nge-apply ke tempat lain? Salah satunya, dan pertanyaan gue, sepenting apa posisi lo saat ini? Karena pada saat kemudian harus ada perampingan, dengan berat hati gue katakan bisa jadi lo. Oh kena ya? Oh biasanya karena gitu. Staff itu kan artinya ada staff lain, betul nggak? Oke. Ini ngomongin efisiensi nih coach. Ini penting juga nih. Sekalian kita bahas deh. Tolak ukur perusahaan, nggak tahu, ini saya awam banget ya nanyanya ya. Biasanya yang paling kena pertama untuk efisiensi pemangkasan karyawan itu divisi apa ya coach? Untuk mengamankan cash flow. Nomor 1, divisi yang tidak langsung terkait dengan proses mendapatkan cuan, revenue. Oke. Ya, yang paling nggak terkait, atau yang tidak terkait dengan upaya efisiensi. Berarti aman dong kalau di divisi marketing, strategi bla bla bla. Biasanya kalau divisi marketing pada saat kondisi kemudian jadi pesimistik, yang dilakukan oleh perusahaan mengubah komposisi saham, mengubah komposisi penggajian lo. Dari tadinya tetapnya lebih besar, tetapnya sekarang lebih kecil, tapi lo akan dapat gaji variabel yang lebih besar kalau lo berhasil melakukan penjualan. Oh, mainnya insentif. Yes, jadi perusahaan akan memikirkan berbagai macam cara untuk memperpanjang nafasnya. Karena tadinya kalau kondisi optimistik hanya perlu 3-6 bulan nafas, karena habis itu bisa dapat funding lagi. Kalau kemudian funding dirasa sulit, dia harus memperpanjang nafas itu dari 6 bulan jadi 12 atau bahkan 24 bulan. Aduh. Efeknya apa? Efeknya ya segala hal yang dipersepsikan bakal punya dampak, ya segala hal yang dipersepsikan tidak terlalu terkait dengan dengan revenue, itu dihilangkan atau diperkecil atau dialih modelkan. Oh oke. Ini coba saya belajar nih coach. Apakah divisi dia ini adalah pertama kali kena sasaran efisiensi? Yes. Tuh kan? Kenapa coba? Ada 2 alasan. Bisa nggak dari? Yang pertama mungkin terlalu jauh untuk ngebantu proses revenue. Staff dan operasi teknik dan operasi itu bisa disubkon. Ya peran itu bisa disubkon. Vendor outsource. Exactly. Dan kemudian apa yang sudah dilakukan sekarang bisa jadi sangat mungkin bisa dilakukan oleh atasannya. Iya lagi. Iya nggak? Ya kan misalnya di organisasi itu, di kelompoknya, di timnya Hendra ada 5 orang.
Oke. Ya, bosnya 1, ya head of operation and technique 1, ada 4 staff. Ya kan? Ya tinggal dibilang aja mana yang lebih cakap di antara 4 ini, karena biasanya yang dilakukan, hey, bos dari organisasi, lo punya anak buah berapa, kurangin 1. Atau kurangin 50%. Kalau kurangin 50% artinya berapa? 2. Atau lo cuman boleh megang 1. Jadi 3 dikeluarin. Itu keputusannya. Ya Allah. Paham ya? Ini kita harus bahas sih soal PHK itu. Iya. Nanti boleh deh. Boleh spesifik ya kita bahas ya. Apalagi kan memang fenomenal startup kan lagi kok bisa-bisanya mereka punya duit, funding, bla 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 bla, series terus A, akhirnya ujung-ujungnya kok malah pada PHK massal gitu loh. Iya. Iya kan maksudnya ya terus kemana duitnya? Apakah cara bakarnya salah? Nah, nanti kita bahas ya. Tapi sekarang kita fokus ke sini. Okay. Tapi fundamental kawan-kawan dapat ya. Jadi kita nggak dikendalikan oleh situasi, tapi kita berusaha mengendalikan situasi. Dan reminder buat Hendra melihat keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan tadi udah disampaikan dengan clear ya. Mudah-mudahan kami salah. Oke, siap. Allahu a'lam bishawab. Next, Mario. Manufacturing otomotif spare part mobil nih. Jumlah karyawan di perusahaannya 160 orang nih coach. Manufacturing marginnya kecil atau? Gede dong. Enggak ya? Kecil ya? Masa iya? Yang gede apanya? Retailnya. Iya. Manufacturing. Oh iya. Oke. Dia yang membuat deh. Iya benar. Kan? Analogi. Petani sama yang berhadapan langsung sama retail. Iya. Kesian kan petaninya. Kecil ya. Oke. Paham ya. Tapi dia bicara soal mass volume. Oke. Volumenya pasti lebih jauh besar. Oke. Saya makin pinter nih guys. Bismillah. Demen banget nih, Masya Allah. Duduk sama komisaris Ancol. Mantan. Jangan lupa. Sekarang gimana? Pertamina? Aduh, aku mau cari sesuatu. Oke. Jenis perusahaan swasta masih ingat apa Der tadi? Fleksibel atau ya? Rigid? Fleksibel. Baik. Oke, lanjut. Jumlah karyawan 160 banyak atau enggak? Banyak lah. Lumayan banyak tergantung dari mekanisasinya. Oke. Ya kan kalau menurut gue ini udah pabrik. Jadi orangnya nggak butuh banyak. Oke. Tahun buku terakhir laba alhamdulillah. Oke. Kenaikan profit terus naik. Gaji pokok 7,7, tunjangan jabatan berarti totalnya tuh berapa? 9 lah ya, katakanlah 9 ya. Oke. Jabatan dia supervisor. Lah terus lead new project 2. Jabatan dia jabatan dia ada 2, supervisor untuk new project juga. Oke. Aku mestinya udah bisa. Iya. Oke. Tapi ini menarik. Kok layer ke presidirnya kok deket banget ya? Deket, artinya memang presiden direktur itu mengambil peran sebagai strategik tapi juga taktis. Bisa jadi ini di industri media. Jadi belum sekompleks kayak misalnya spare part yang dahsyat gitu, yang mungkin kayak Honda otomotif gitu ya. Ini belum sekompleks itu. Bisa jadi contohnya kayak misalnya perusahaan yang memproduksi spesifik windshield atau yang buat yang wiper. Itu kan spesifik hanya memproduksi itu terus kemudian dijual kemana? Ke car manufacturer. Gitu. Jadi ini perusahaan yang ada di tengah-tengah. Oke. Gitu. Oke. Kecil dong ya? Ya. Iya kan? Harusnya berapa Der? Aduh, kalau gitu gue menarik ya. Kenapa lo bilang kecil? Itu yang nggak tahu, ini awam ya. Gue lihat sih dari ini coach, dari jenjang dia kan supervisor, layernya ke manajer, presiden direktur, terus juga tadi mengalami kenaikan profit perkembangan 5 tahun. Bisa jadi dan dia 2 jabatan. Jadi yang namanya leader new project itu betul, itu juga salah satu argumen bahwa harusnya dia mendapatkan porsi lebih. Iya. Karena dia nggak menjalankan yang sifatnya rutin saja, tapi ada hal yang sifatnya baru. Kecuali kalau gue salah ya. Kalau ini hanya untuk supervisor, ini pas. Existing misalnya. Tapi kalau kemudian dia ada peran untuk new project, berarti harusnya kalaupun dia tidak mendapatkan gaji lebih besar, ada insentif tambahan yang mungkin dia nggak tulis di sini, atau bonus. Ya, atau one time commitment fee, atau biasanya yang lo terlibat di project ini kita kasih lo tambahan 3 bulan gaji untuk tahun ini. Gitu, di luar dari yang lain-lain. Nah itu masih mungkin. Jadi jawabannya apabila hanya supervisor pas. Tapi apabila dia punya tambahan peran yang melibatkan, yang dia harus mengerjakan hal-hal non rutin
Kan new project ini artinya harus memastikan misalnya kalau dari tadinya dia memproduksi wiper, terus dia jadi boleh memproduksi lampu. Kan dia harus ada 2 nih. Iya. Nah dia artinya harus punya insentif lebih besar. Idealnya kalau dengan kondisi jabatan seperti ini berapa tuh kira-kira untuk take home pay-nya langsung deh? Menurut gue karena ini new project belum tentu akan langsung dijalankan, biasanya berupa bonus. Di banyak perusahaan manufacturing kompensasinya yang sudah lo terima plus bonus, dan bonus itu bisa 1 kali gaji? Enggak, bisa 1 tahun gaji. Hah? Ada. Karena kan ini memastikan line baru bro di pabrik itu. Wow. Jadi dia harus bantu merancang, mendesain. Ini kalau pemikiran gue sama dengan apa yang dimaksud new project ya. Iya. Itu bisa insentifnya 1 tahun gaji atau 6 bulan gaji, minimum 3 bulan gaji. Yang turunnya? Apa? Turunnya setiap bulan? Tiap project? Bisa kemudian pada saat projectnya berjalan, pembayaran disbursement bisa macam-macam. Bisa untuk membuat orang jadi lebih berkomitmen, separuh dibayarin duluan. Lo dapet tanggung jawab untuk ngurus project ini ya. Artinya lo akan pulang ke rumah lebih lama gitu, lebih sebentar. Ya lo pulang ke rumahnya lebih terlambat gitu. Kerjaan lo juga lebih banyak. Gitu. Pandai-pandai mengelola waktu ya. Jadi kami bayarkan dulu separuhnya 50% di sini. Nanti pada saat sudah jadi assembly line, apakah lo juga akan menjalankan atau lo kembali ke tugas lo yang sebelumnya, kami tambahkan lagi 50% lagi kayak gitu. Oh wow. Gitu ya. Oh sekompleks itu ternyata. Iya. Dan itu jauh lebih murah buat perusahaan dibandingkan dia naikin gaji lo. Karena kalau dia naikin gaji lo, selamanya lo akan bergaji segitu. Dan pada saat nanti tugas non rutin itu hilang, kan orang nggak suka diturunin gajinya. Oh iya dong. Ya, jadi lebih baik kalau secara psikologi dan ini dipahami betul sama perusahaan, gue kasih lo bonus aja daripada gue naikin gaji lo. Keren. Nangkep. Paham ya? Jadi sewaktu-waktu kalau perusahaan misalnya mau naikkan, itu ada rasa dari pegawainya, aku dinaikin gajinya. Iya, dan kalau kemudian nanti turun, demotivasi dong. Iya. Tapi kalau lo nggak dinaikin, cuma lo dapat bonus, kan emang lo gajinya nggak naik, tapi lo dapat bonus untuk kerjaan tambahan. Iya, oke. Paham ya? Oke. Jadi win-win menurut gue. Tapi kalau perusahaan menaikkan gaji lo, artinya sampai kapanpun gaji lo ya harus segitu. Perusahaan harus mengalokasikan segitu. Ada nggak ada pekerjaan yang relevan buat lo, ya segitu. Tapi kalau udah naik gaji belum tentu bonusnya turun. Biasanya perusahaan ngambil opsi naikin gaji. Atau ya, bukan dan ya. Atau. Oh, oke. Gitu. Kalaupun mau dua-duanya biasanya balance. Jadi bonusnya lebih kecil, gajinya naik. Ada juga yang kayak gitu. Kalau ini ditawarin ke lo, menarik. Lo pilih yang mana? Lo pilih yang mana? Kalau untuk menguntungkan dari sisi karyawan ya? Buat lo aja lihat ke diri lo sendiri. Lo mau 100% gaji naik, kerjaan tambah, atau gaji tetap, bonus gede? Atau 50-50? Aduh, berat juga nih pertanyaannya, bagus lagi. Insentif kayaknya. Insentif, jadi gaji lo tetap? Kayaknya. Kan bisa naik kan insentif? Itu bukan bonus maksudnya. Iya, bonus kan bisa nggak harus nilai segitu dong? Iya, bisa bonus. Jadi lo murni pembayaran lo berupa bonus kan, bukan gaji kan? Yang lo mau itu kan? Iya, tapi bonusnya bisa naik dong. Bonusnya bisa naik. Iya, maksudnya bonusnya nggak melulu dengan angkanya sekian. Dengan beda project kan bisa tinggi lagi kan? Bisa. Ya, artinya benar kan bahwa perusahaan itu mendiagnosa karyawan. Oke, senangnya pasti dapat insentif. Iya. Ketimbang gajinya naik nggak terlalu banyak tapi terus menerus. Makanya win-win tadi Coach Rene sampein. Yes. Oke, iya, soalnya nggak tahu ini argumen aja ya. Mungkin ada argumen lain Coach Rene. Karena satu mungkin kita lebih semangat gitu ya. Dan yang kedua, kalau gajinya tetap tapi bonusnya kecil, mindset kita nih kalau gaji ya hilang aja. Kayak gitu tuh, nggak tahu. Iya kan? Dan ingat time value of money kan, uangnya udah ada di lo pada saat kemudian lo dapat bonus besar. Iya. Gitu. Tapi buat orang yang lebih konservatif biasanya mereka lebih memilih gaji karena mereka tidak berencana untuk pindah-pindah, dan kalaupun mereka pindah mereka ingin dengan tingkat gaji yang lebih tinggi. Saya mau ngomong ke terakhir gitu, takutnya suggest kepada mereka. Saya belum tentu ada di perusahaan satu kalau memang ternyata di sini adalah kompatibel dan kapabilitas tinggi, ya saya pasti pindah. Exactly. Menarik ya? Iya gitu. Menarik ya? Mantap. Fundamentalnya dapat ya. Dari kayaknya udah sangat bisa jadi advisor gaji. Justru
Advisor gaji. Justru karena dengan ada coach kasih solusi, guys, Anda jangan berpikir bahwa Anda doang. Saya pun happy, tau nggak? Alhamdulillah. Iya, jadi bisa dapat ilmu, bisa tahu. Lagi-lagi kita kembalikan ya Der, bahwa yang namanya rezeki itu nggak mungkin salah alamat, iya, dan rezeki itu tidak boleh diterjemahkan hanya berupa duit doang, gaji doang, karena banyak sekali badan yang sehat itu rezeki, ya bisa tidur mudah dengan tenang itu rezeki. Oh jelas. Gitu. Jadi menurut gue pembahasan gaji ini jangan dipersamakan dengan rezeki, dan tujuannya kita membahas ini bukan untuk kemudian lo ngerasa wah kok gue kurang ya, nggak gitu, tapi Oke, menurut obrolan di coach kasih solusi kurang. Apa yang gue bisa lakukan untuk bisa mendapatkan yang lebih fair? Nah, ini yang gue inginkan tuh itu, supaya lo nggak berasa kemudian jadi korban. Karena kalau ngerasa jadi korban, biasanya cuma marah, nangis. Ya kan itu namanya victims mentality. Yang kita butuhkan itu justru lo ambil kendali hidup lo dong. Dari apa yang sudah dititipkan sama lo, sekarang udah tahu seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Tadi prinsip fundamental nomor 1 masih ingat ya? Apa tuh? Kalau mau naik gaji. Iya, kontribusinya apa? Iya, dan salah satu rumus kontribusi, pahami pekerjaan atasan lo apa dan ringankan. Mudahkan. Oke. Itu efektif sekali. Oke. Ada lagi nggak nih yang mau kita bedah nih? Kayaknya cukup. Cukup ya. Ada lagi nggak? Kalau memang teman-teman silakan tulis di kolom komen. Kalau memang masih ada waktu nanti kita bahas ya di lain kesempatan. Nah, sebetulnya yang paling penting adalah ketika kita menyikapi tentang prinsip atau dasar-dasar si perusahaan tersebut, coach. Karena memang sekarang lagi rame banget mengenai PHK massal, ya kan? Ya, mungkin hati-hati juga kalau menurut saya. Ternyata banyak orang yang bekerja di perusahaan startup, dirasa-rasa mungkin ini adalah perusahaan yang ada fundingnya, ada duit banyak, apa segala macam, terus diambil, diembat. Karena biasanya mungkin di temennya tuh di perusahaan yang lain itu gajinya kecil. Oh, gue di startup sekarang lagi gaji gede loh. Graphic designer segini loh, atau ini segini. Tahunya ujung-ujungnya kenapa tuh coach bisa ambles? Mau dibahas sekarang? Next episode. Coach kasih solusi.